Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim salatan tu'arifuna biha iyyahu ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudzakarah mudzakarah kembali tapi dengan madah yang berbeda teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah menyelesaikan alhamdulillah menyelesaikan tentang jurumiyah di 8 pertemuan, tapi insya Allah tetap akan lanjut sampai hatam. Nah, sekarang kita mau ke madah lain, yaitu adalah madah ilmu bayan, ya, yang mana Mada ilmu bayan ini kita menggunakan kitabnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau adalah dulu seorang mufti Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau itu mengarang salah satu kitab yang memang untuk mubtadi dalam ilmu bayan, namanya Risalatul Isti'arat atau Risalah fil Isti'arat, ya. Insya Allah kita akan mengkaji mudzakarah untuk kitab ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Jadi ini pertama-tama ini ana tunjukkan nuskhahnya dulu. Ini adalah nuskhah kitab Risalah fil Isti'arah, ya. Ini nuskhah untuk kitab turasnya, ya. Kitab turasnya bentuknya seperti ini. Cuman kalau di PDF cuman 2 halaman doang. Nah, cuma 2 halaman doang, ya. Nanti kalau antum di Indonesia, kalau mau mengkaji kitab ini, ya, itu kalau dijual terpisah, Anda kurang tahu, ya. Tapi kalau misalnya yang Anda punya ini adalah punyanya cetakannya DKI. Nah, ini antum bisa lihat. Nah, ini adalah Majmu'ah Khamsur Rasail, ya. Dan di sini, ini kan ada 5 kitab dalam satu dalam satu kitab, ya. Bahasanya seperti itu. Ini kan punyanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan semua karangannya. Nah, yang dipakai hanya satu saja, yang Risalah fi Bayanil Isti'arat ini. Ya, ini yang cetakan DKI. Kalau antum mau cari di Indonesia mungkin ada, ya kan, karena ini cetakan DKI. Nah, kemudian kalau yang misalnya yang terpisah ini kayak yang punya yang mana pelajari di sini. Nah, ini Risalatul Isti'arat, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau antum mau punya kitabnya di Indonesia bisa cari, ya. Kalau yang perorangan, maksudnya itu yang terpisah di Mesir, mungkin ada yang dijual, tapi kalau misalnya di Indonesia Anda belum tahu. Itu aja. Kita langsung mulai. Oke, untuk dars pertama ini kita akan kasih antum muqaddimah dulu, ya, untuk masuk ke dalam kitab ini, ya. Dan muqaddimah yang selalu Anda bawa adalah kita membahas basmalah terlebih dahulu, ya. Jadi kita tahu bahwasanya hampir setiap kitab itu kita akan memulai dengan basmalah, ya. Dan semua ini didasari dengan hadis, yaitu adalah kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u atau ajdam atau abtar, ya, ada riwayat lain, ya. Jadi setiap perkara yang memang perkaranya itu baik, yang mana tidak dimulai di dalamnya itu adalah bismillah, maka nanti akan terputus dari barokah. Nah, itu ya. Nah, nanti ada perkataan seorang muhaddis, seorang ahli hadis, ya. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Qadir Ar-Rahawi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini, beliau juga meriwayatkan hadis ini, itu adalah mungkarus sanad. Ya, beliau itu adalah mungkarus sanad. Apa sanadnya itu mungkar, ya. Nah, sekarang kita nggak akan masuk ke ilmu bayan dulu, kita bahas basmalah dulu. Nah, ini kita akan istitrot namanya. Istitrot itu apa? Istitrot itu adalah dzikru syai'in fi ghairi mahallihi lil munasabah. Itu adalah kita akan menyebutkan sesuatu yang mana sebenarnya bukan di tempatnya, karena kan kita mau membahas tentang ilmu bayan, ya, seperti itu. Yang mana ilmu bayan, kok kita menjelaskan tentang ilmu hadis, pasti kan menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi karena ada lil munasabah, karena ada kecocokan atau ada hubungan seperti itu, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Tadi Imam Abdul Qadir Ar-Rahawi itu mengatakan bahwasanya sanad dari hadis ini itu adalah mungkar,
Ya, sekarang kita bahas dulu apa sih itu sanad? Sanad itu adalah at-thoriq al-musilah ilal matan. Adalah jalan yang menghantarkan kita kepada matan. Ya, maksudnya apa jalannya itu? Ay ar-rijal al-musiluna ila matnil hadis syaikhan an syaikhin. Apa? Yaitulah maksudnya torik di sini adalah perawi, ya perawi yang menghantarkan kita kepada matan hadis dari guru ke guru, ya dari guru ke guru turun sampai nanti ke perawi tersebut. Nah, itu ya. Nah, ila lafdil hadis sampai ke lafaz hadisnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini kalau antum yang sudah pernah belajar atau yang lihat video ini adalah yang muntahi, di sini ada majas seperti itu ya. Jadi torik, tapi yang dimaksud adalah rijal, gitu ya. Nah, kemudian kita mengatakan apa itu mungkar. Tadi kan dikatakan Imam Abdul Qadir Ar-Rahawi mengatakan bahwasanya hadisnya itu mungkar sanad. Kita sudah tahu sanad itu apa. Sekarang kita jelaskan apa itu mungkar ya. Ini dari kitab Mustalahul Hadis. Ya, ini anak ambil dari kitabnya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu adalah Qawaid Asasiyah fi Mustalahul Hadis. Itu apa? Ma rawahu dhaif mukhalifan liman huwa aula minhu min thiqat. Hadis mungkar itu apa? Hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif, yang mana perawi dhaif ini dia bertentangan dengan seseorang perawi yang mana dia itu lebih utama dari dia, dari segi apa? Dari segi thiqatnya, ya. Jadi anggaplah ada hadis, yaitu diriwayatkan oleh seorang perawi, tapi perawinya itu dhaif. Yang mana perawi dhaif ini dia itu bertentangan dengan apa? Dengan seseorang yang dia itu lebih thiqah dari dia. Ya, seperti itu. Dan nanti hukumnya bagaimana? Hukumnya hadis mungkar. Hukumnya hadis mungkar itu dhaif atau mardud. Ya, sama aja, dhaif dan mardud itu sama. Ya. Nah, terus hadis dhaif itu apa? Kan hadis mungkar itu kan termasuk hadis dhaif. Nah, sebenarnya hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu adalah al-hadisul ladzi lam tajtami fihi sifatus sahih wa sifatul hasan. Apa? Yaitu adalah hadis yang memang dia itu tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat atau karakteristik atau syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Emang apa sifatnya atau syaratnya? Ada 5 teman-temanku sekalian. Ada nanti namanya ittisalus sanad, syaratnya harus sambung, ya, harus sambung. Kemudian apa namanya? Yang kedua adalah adalatul rawi. Nah, nanti adalatul rawi ini antum bisa lihat ya, bahkan bukan adalatul rawi doang ya. Untuk 5 syarat ini secara tafsil di kitab Mustalahul Hadis. Baik itu nanti kalau misalnya buat mubtadi mungkin pakai Nukhbatul Fikar atau pakai kitabnya Abuya Qawaid Asasiyah fi Mustalahul Hadis. Kemudian yang ketiga dokter rawi. Cuman kalau dokter rawi itu nanti kalau misalnya hadis sahih itu tamamud dhabti, kalau hasan itu adalah khafifud dhabti. Yang keempat huluhu minasyudud, dan yang terakhir huluhu minal illah. Nanti antum bisa lihat tafsirnya di kitab Mustalahul Hadis. Nah, nanti teman-teman sekalian, dhaif juga itu terbagi menjadi 2. Ada yang dia itu yang jabir bimaji'i min tariqin akhar. Ada yang dia itu layan jabir wa la taqawwa bimaji'i min tariqin akhar. Jadi apa? Dia itu dibagi 2. Apa hadis dhaif yang mana yang jabir itu akan naik atau ya akan naik dan nanti statusnya akan menguat ya dengan datangnya dari apa? Dari torik akhor. Jadi ada sanad lain yang memang dia itu ternyata nggak sampai dhaif, yang mana dia akhirnya jadi naik. Nah, anggapnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang layan jabir, dia tuh nggak akan naik dengan adanya torik akhor atau sanad lain, ya seperti itu. Nah, salah satu dari hadis dhaif yang dia itu layan jabir tidak akan menguat statusnya, tidak akan menjadi hasan li ghairihi, nanti antum bisa lihat, itu adalah hadis mungkar. Berarti apa? Hadis mungkar ini hadis dhaif yang tidak bisa naik derajatnya kepada hadis hasan. Nah, seperti itu. Nah, berarti terus bagaimana? Apakah memang ketika memang hadis basmalah ini adalah hadis mungkar, apakah memang kita tidak boleh memakainya? Ya. Apakah juga ketika dhaif itu akhirnya tidak melazimkan bahwasanya enggak boleh dipakai dan tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW? Nah, ulama menjawab. Apa? Ulama menjawab innal hadis alladzi yunkaru sanadu idza ukturina bi talaqqil ummati bil qabul fa huwa maqtu'un bisidqihi. Apa? Yaitu adalah ketika ada hadis yang dimana hadisnya itu mungkar sanadnya, ketika dia diikuti dengan talaqqil ummah bil qabul. Apa maksudnya? Itu adalah umat Islam, ya umat Islam itu menerima hadis tersebut
maka apa? Bahwa maktuun bisidqi, maka dia itu kebenarannya itu qat'i, atau bisa dipastikan dia itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah maksudnya talakil ummah bil qabul itu gimana? Yaitu adalah annaha ta'malu bimatmunil hadis jilan ba'da jil, tabaqah ba'da tabaqah. Apa? Bahasanya umat itu mengamalkan bimatmunil hadis dengan apa? Isi hadis tersebut. Ya, jilan ba'da jil. Apa? Yaitu dari generasi ke generasi. Ba'da tabaqah ba'da tabaqah. Ya, gitu ya. Dari tingkatan ke tingkatan. Jadi dari apa namanya para ulama itu turun sampai kita, ya. Dan itu bisa dibuktikan bahwasanya apa? Hampir nggak ada kitab ulama yang mana dia itu tidak dituliskan di awalnya adalah basmalah, ya kan? Bahkan jangankan kitab ya, kita saja sendiri kalau kita mau membuka acara, kita mau membuka apa ya pembukaan itu kan baca basmalah, ya kan, supaya apa, supaya diberkahi. Karena apa? Karena sesuatu yang baik tidak akan kena barokah ya kecuali kita dengan apa namanya di situ ada basmalah seperti itu ya. Nah maka dari itu karena umat ini mengamalkan isi hadis tersebut dari dulu zaman generasi ke generasi dan lain sebagainya, maka apa? Maka itu nanti dianggap atau dia maktuk, dia qat'i kebenarannya sampai Nabi Muhammad SAW, ya. Nah kemudian dan juga ada hadis lain yang mendukung juga apa? La tajtamiu ummati ala dhalalah. Gak mungkin umatku, ya bahasa gitu ya. Jadi umatku, ya kata Nabi Muhammad SAW, itu apa? Umatku itu tidak akan kompak untuk melakukan kesalahan, ya kan? Melakukan kesesatan. Ya, jadi umatku, ya umat Nabi Muhammad SAW itu nggak mungkin akan selalu kompak, ya akan kompak untuk melakukan kesalahan, ya kan? Bagaimana dianggap kesalahan, dianggap kesesatan, wong sudah diamalkan dari atas sampai kita sekarang zaman kita itu dipakai terus, baik itu di kitab ataupun di acara ataupun di apa itu semuanya dipakai basmalah itu, ya kan? Maka kita bisa katakan bahwasanya ini adalah hadis ini walaupun mungkar sanadnya tapi dia maktuun bisidqi, ya bisa dipastikan itu benar dan itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah sekarang kita masih membahas tentang apa namanya, membahas tentang basmalah. Nah para ulama itu membahas basmalah itu sesuai dengan fannya. Misal kayak kemarin kita membahas jurumiyah, maka Pak ulama membahas apa namanya basmalah dari segi ilmu nahwu, ya kan? Nah sekarang kita akan bahas untuk apa namanya basmalah dari segi ilmu balaghah, terutama di sini ilmu bayan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dia adalah sifat musyabbah atau sighah mubalaghah, ya. Nah, yang pengen ana concernkan adalah bahwasanya rahmah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mustaq atau tercetak dari lafaz yang sama yaitu rahmah. Lah, apa arti rahmah? Arti rahmah itu adalah riqqatul qalbi. Apa? Kelembutan hati. Maka kalau misalnya kita jadikan dari rahmah ke rahman yang mana ini adalah jadi sifat musyabbahat atau sighah mubalaghah, maka apa? Maka jadi raqiqul qalbi, ya. Ya seseorang yang memang apa namanya? Lembut hatinya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah mungkin Allah itu lembut hatinya? Nah, kira-kira mungkin nggak Allah itu lembut hatinya? Maka kita jawab apa? Ya itu adalah nggak mungkin, tidak, bahkan nggak mungkin, mustahil Allah itu lembut hatinya. Karena apa? Jangankan lembut hatinya, Allah itu tidak punya hati. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu khaliq. Sedangkan hati itu apa? Makhluk. Sesuatu yang diciptakan. Allah ya kan menciptakan. Kan nggak mungkin Allah itu butuh terhadap makhluk. Gitu loh. Gitu ya, paham ya? Jadi dan tidak mungkin Allah itu tersifati dengan sifatnya itu makhluk. Ya kan? Tidak mungkin Allah itu apa ya? Ya tarokab min ajza, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu terjadi. Nah, terus bagaimana? Hadzal makna mustahil fi haqqillahi ta'ala. Mana ini kan mustahil. Kalau misalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tercetak dari lafaz rahmah, yang mana rahmah itu riqatul qalbi, kemudian kita artikan apa namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu raqiqul qalbi, dan ini mustahil. Terus kita mau maknakan apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini?
Ah, nanti ada kaidah teman-teman sekalian. Bunyinya gimana? Kullu lafdin maknahu mustahilun 'ala Allah fal muradu bihi lazim. Apa? Setiap lafaz yang maknanya itu mustahil untuk Allah. Maka apa? Maka apa namanya yang dimaksud di situ adalah lazimnya. Adalah apa? Lazimnya. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana kalau misalnya ada lafaz yang maknanya itu mustahil bagi Allah, maka yang dimaksud adalah lazimnya. Lazim itu tercetak dari lafaz luzum. Nah, apa itu luzum? Luzum itu adalah iktidau amrin amron akhor bihaitsu yang takilu dinu minhu ilaihi. Apa? Yaitu adalah sesuatu itu menuntut atau menghasilkan sesuatu yang lain dari sisi bahwasanya otak kita atau logika kita itu akan berpindah dari perkara pertama ke perkara kedua. Jadi ada satu perkara, yang mana satu perkara ini dia itu bisa menuntut atau menghasilkan sesuatu yang lain. Yang mana dari sisi otak kita itu dari sesuatu yang pertama itu langsung ke sesuatu yang kedua. Contoh misalnya gini. Misalnya anak bilang api. Api ya, lazimnya api itu apa? Panas. Ya. Kalau kita dengan kata api, maka yang di otak kita lazimnya adalah panas. Nah, seperti itu. Maka apa? Dari lafaz api itu akan mengarah kepada panas. Nah, seperti itu. Atau misalnya api itu apa? Membakar. Nah, ini lazim namanya. Ya. Contoh misalnya air itu apa? Oh, air itu dingin. Nah, kayak gitu ya. Air itu dingin. Air apa namanya? Dia itu menyegarkan. Dia itu apa namanya? Memberikan kesegaran dan lain sebagainya. Nah, itu yang seperti ini namanya lazim, ya. Namanya apa? Lazim. Nah, maka di sini kalau kita praktekkan di lafaz rahmah, rahmah itu kan artinya riqatul qalbi, ya, riqah, ya. Dan itu mustahil ala Allah, itu nggak mungkin bagi Allah Taala. Maka fal murad bi lazimu, maka yang dimaksud di sini adalah lazimnya. Pertanyaannya, apa lazim dari kelembutan hati? Ya, apa sesuatu yang dihasilkan dari kelembutan hati? Ya, ya, malazimu riqatul qalbi. Apa? Kalau antum coba pikir, kira-kira antum kalau antum lembut hatinya antum akan ngapain? Akan berbuat baik, ya kan? Akan memberi, akan melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Maka apa? Nanti bisa diartikan sebagai atau memberi atau ihsan, apa namanya? Melakukan kebaikan. Atau misalnya antum punya hati antum lembut, tapi apa? Tapi antum nggak bisa memberi nih, ya, atau nggak bisa berbuat baik nih. Maka apa? Maka nanti adalah iradatul i'ta. Apa? Antum itu lembut hatinya. Tapi mungkin karena antum tidak memiliki uang atau tidak memiliki materi untuk dikasih, maka apa? Maka nanti itu antum hanya akan ada keinginan untuk memberi orang lain. Nah, maka kalau misalnya i'ta dan iradatul i'ta ini adalah masdar, kita buat ke isim fa'ilnya adalah mu'til dan muridul i'ta. Ya. Maka nanti Ar-Rahman dan Ar-Rahim maknanya apa? Maknanya adalah mu'tin atau muridul i'ta, atau yang lainnya bisa muhsin atau muridul ihsan, seperti itu. Dan apakah makna mu'tin atau muridul i'ta itu mustahil bagi Allah? Enggak. Oh, ini mustahil. Allah kan bisa memberi. Bahkan Allah itu adalah zat yang memberi nikmat. Ya kan? Zat yang pemberi. Nah, seperti itu, ya. Maka di sini teman-teman sekalian, kalau antum di sini ada majaz. Majaz apa? Nah, nggak jelaskan karena kita kan mau belajar ilmu bayan, sedangkan kita belum belajar majaz. Nah, seperti itu. Jadi ya. Nah, sekarang kita baru mau masuk muqaddimah dulu, ya. Jadi teman-teman sekalian, di kitab ini nanti kita akan membahas tentang majaz, terutama nanti ada namanya majaz isti'arah. Walaupun nanti akan disepir sedikit tentang majaz mursal, ya. Nah, ala kulli hal, majaz ini itu adalah mabhasu ilmil bayan. Adalah salah satu dari pembahasan ilmu bayan. Ilmu bayan itu nanti ada membahas tentang isti'arah, kemudian tentang ada namanya tasbih, kemudian ada apa namanya? Ada kinayah dan seperti itu, ya. Nah, ada sedikit juga di kitab yang membahas tentang majaz akli seperti itu, ya. Nah, ala kulli hal, yang anak pengen concern adalah bahwasanya ilmu bayan itu adalah naun min fanil balaghah. Apa? Yaitu adalah salah satu fan, ya. Salah satu naun dari fan balaghah. Jadi balaghah itu kan ada ilmu ma'ani, ya ini ada ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Nah, cuman
Kan kalau misalnya kita melihat apa namanya kitab balaghah ya. Kitab balaghah misalnya kayak Uqdul Juman. Nah, itu kan biasanya itu kan dimulai dengan ilmu ma'ani dulu. Tapi ya ahsannya antum itu kalau ngaji itu adalah ilmu bayan dulu. Loh kenapa? Kenapa nggak dari awal ilmu ma'ani dulu? Kenapa kok harus ilmu bayan dulu? Kenapa? Ada dua alasan. Karena apa? Karena ilmu bayan itu lebih banyak penggunaannya dalam kitab. Ya, dalam kitab itu banyak sekali yang menggunakan tentang majas. Ya, banyak bukan majas sih. Dalam artian yang berkaitan dengan ilmu bayan. Itu ya. Nah, yang kedua ilmu ma'ani itu lebih susah daripada ilmu bayan. Ya, ilmu ma'ani itu lebih susah daripada ilmu bayan. Maka dari itu karena ilmu ma'ani lebih susah kita cari yang gampang dulu yaitu adalah ilmu bayan. Nah, seperti yang Anda paparkan di Mudzakarah Jurumiyah bahwasanya namanya kita belajar ilmu, kita minimal harus ngerti 3 hal. Ta'rif, kemudian maudhu, ya, sama faedah, ya. Ta'rif pengertian, maudhu tema, ya, kemudian faedah itu ya faedah apa ya? Ya, sejatikan fungsi atau ya faedah lah gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang takrifnya ilmu bayan. Apa sih itu ilmu bayan? Ilmu bayan itu takrifnya adalah ilmun bi usulin yubhaju fiha an ahwalil kalam min haitsu ta'diyati maknahu bi asalin mukhtalifa fil wuduhi wal khafa. Apa? Yaitu adalah satu ilmu yang membahas tentang usul-usul, dasar-dasar, ya. Atau kita artikan kalau di jurumiyah itu adalah kaidah. Membahas tentang kaidah-kaidah yang mana di kaidah tersebut nanti kita akan membahas apa? Kita apa namanya di ilmu tersebut akan membahas apa? Tentang ahwal, tentang apa? Tentang keadaan keadaan kalam. Seperti itu. Dari sisi apa? Min haitsu ta'diyati ma'nahu bi asalib mukhtalifah fil wuduhi wal khafa. Apa? Dari segi kita membahas kalam tersebut, ya membahas tentang ahwal kalam tersebut itu dari segi kita mendatangkan maknanya dengan asalib. Asalib itu jamak dari uslub. Apa ya? Mendatangkan dengan uslub-uslub atau gaya bahasa, gaya berbicara yang berbeda-beda dari segi wudhu dan khofa. Nah, supaya lebih jelas, kita jelaskan lebih dalam dan juga nanti kita akan memberikan contoh. Ini gimana sih maksudnya ilmu bayan itu ilmu yang membahas tentang ilmu tentang dasar-dasar yang mana akan dibahas tentang apa ahwal atau keadaan kalam itu dari segi kita mendatangkan maknanya dengan uslub atau gaya bahasa yang berbeda-beda. Ya, gini, contoh misalnya gini, kita mau ngomong misalnya mau mengungkapkan Zaid itu seseorang yang dermawan atau kita katakan di sini dia tuh makna subutil karam li Zaidin. Bagaimana kita itu mendatangkan makna bahwasanya Zaid itu punya sifat dermawan. Nah, ada caranya. Di sini anak paparkan ada 5 cara. Ya, 5 cara. Sekarang kita fokus yang pertama dulu. Kalau kita mau mengatakan Zaid itu dermawan, maka bisa dengan cara pertama, dan ini yang paling simpel, itu adalah kita mengatakan Zaidun Karim. Oh, Zaid itu dermawan. Selesai. Atau kita pakai fi'il, karumun Zaidun. Oh, Zaid itu dermawan. Selesai. Qamal wudhu. Sudah jelas. Apa namanya? Kejelasan itu jelas banget. Ya kan? Atau misalnya kita mau ngomong gini. Gimana caranya kita mau ngomong seseorang itu ganteng? Gampang ya, kita ngomong aja, kamu ganteng, selesai, ya kan? Dan ini nanti disebut dengan kalam artinya kalam yang biasa aja, nggak ada struktur gaya bahasa yang memang apa namanya dia itu ada sirnya, ada apa namanya ada khofaknya, ada nggak langsung menunjukkan bahwasanya oh seseorang ini ganteng, gitu ya. Atau misalnya kita mau mengatakan Zaid itu adalah orang yang dermawan. Nggak kayak tadi, nggak kita bilang Zaidun Karim atau Karuma Zaidun, nggak. Tapi apa? Tapi dengan cara mengatakan Zaidun kahatimin fil karom. Zaid itu seperti hatim. Dalam segi apa? Dalam segi dermawannya. Ya. Dari kata Zaidun hatim itu dalla ala tubuti musyabahati Zaidun li hatim fil karom. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada kemiripan, ada musyabah antara Zaid dengan Hatim. Miripnya dari segi apa? Oh, miripnya dari segi dermawan. Ya, fil karam. Kalau misalnya Zaid dan Hatim
itu dia itu punya kemiripan dalam segi dalam segi dermawan, maka apa? Ini melazimkan bahwasanya apa? Ya Zaid itu juga apa? Juga dermawan. Karena apa? Karena kita menyamakan antara Zaid dan Hatim dalam segi apa? Dari segi karom berarti apa? Sama dalam segi dermawan. Berarti apa? Zaid itu dermawan. Nah, paham ya? Nah, di sini fihi naul khofa. Di sini ada sedikit ketidakjelasan. Dalam artian ketidakjelasan itu adalah tidak langsung spontan. Spontan dalam artian langsung bohir hakiko kayak tadi. Kalau misalnya kita ngomong Zaid Dermawan, oh ya sudah selesai. Maksudnya itu maksudnya sudah dipahami oleh siapa? Oleh Sami, oleh pendengar, oleh Mustami itu sudah tahu. Oh ya sudah Zaid itu Dermawan seperti itu. Tapi kalau kita bilang Zaid itu sama kayak Hatim, ya dari segi apa? Dari segi dermawannya. Oh berarti apa? Berarti di sini Zaid dan Hatim itu mirip. Dari segi apa? Dermawan. Oh berarti Zaid itu apa? Juga dermawan. Itu ya. Nah nanti itu nanti disebut yang seperti ini, Zaitun kahatimin fil karom, itu disebut dengan tasbih mufassal. Nah ini anak kasih tahu aja ini namanya tanpa ngasih tahu antum, karena kan kita masih belajar untuk di awal-awal dan mukaddimah gitu aja ya. Nah kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, saya nggak bilang Zaid itu Karim, Zaid itu dermawan, atau saya nggak bilang Zaid itu seperti Hatim dalam salah dermawan, tapi langsung saya bilang apa? Zaidun Hatim. Zaid itu Hatim. Nah, Zaid itu Hatim. Loh, maksudnya gimana? Zaid itu Hatim. Ya kan? Kok antum bilang Zaid sama Hatim? Zaid sama Hatim kan beda. Enggak. Yang anak maksud di sini bukan Zaid itu Hatim. Yang beda orang bukan. Tapi apa? Dalla ala subutil hatimiyah li Zaidin. Apa? Yaitu adalah menetapnya sifat Hatim. Nah, sifat Hatim apa? Hatim ini terkenal dia itu dengan apa? Dengan karom, dengan apa? Dengan dermawan. Maka apa? Maka di sini menunjukkan bahwasanya sifat Hatim itu menetap pada Zaid. Sifat Hatim apa? Sifat Hatim itu adalah karom, adalah dermawan. Ya, berarti apa? Ini menunjukkan, oh berarti apa? Kalau kita ngomong Zaid itu seperti Zaid itu Hatim, berarti apa? Dan sifat Hatim itu kena di Zaid, berarti apa? Oh berarti Zaid sama Hatim ini dia itu ada miripnya. Dari mirip segi apa? Fil karom. Apa dari segi apa? Dari segi dermawan. Nah, seperti itu, ya. Oh, berarti kalau Zaid dan Hatim itu sama dari segi dermawan, oh berarti apa? Oh, wahada istilzama subuh tal karom di Zaidin. Oh, berarti ini. Berarti apa? Berarti Zaid itu dia adalah orang yang dermawan juga. Karena apa? Karena kita bilang Zaid itu Hatim. Oh berarti sifatnya Hatim kena ke Zaid. Oh berarti Zaid sama ini ada kemiripan. Oh berarti apa? Berarti Zaid itu juga dermawan. Gitu ya. Nah ini malah apa? Wahada asyaddu khofa'an min qabl. Dan ini ketidakjelasannya atau ketidakspontannya dia ya mengucapkan Zaid itu dermawan itu tidak langsung, nggak secara bukan jeli ya, nggak secara jelas dengan langsung gitu loh ya. Dan ini kalimat yang seperti ini disebut dengan tasbih dalil, ya. Atau cara yang keempat, saya nggak bilang Zaid itu Karim. Saya juga nggak bilang Zaid itu kahatimin fil karom. Saya juga nggak bilang Zaidun Hatim. Tapi apa? Tapi saya bilang, ra'aitu hatiman yu'ti. Saya melihat Hatim itu ngasih. Tapi yang saya maksud di sini bukan Hatim, bukan nama orang Hatim, bukan. Wa aradtu Zaidan. Yang ana maksud di sini bukan si Hatimnya, tapi apa? Zaid. Duh. Sebentar. Berarti kan di sini kita kok kita mengatakan bahwasanya melihat Hatim memberi padahal yang kita mau adalah Zaid. Nah, berarti apa? Dalla tuputi jinsiyati Hatim li Zaidin. Menunjukkan apa? Jinsiyah Hatim itu menetap pada Zaid. Jadi di sini, teman-teman sekalian, Hatim di sini dia tidak menjadi alam, tidak menjadi nama, tapi menjadi isim jenis yang artinya Karim. Maka apa? Ini menunjukkan bahwasanya jinsiyah Hatim, ya yaitu Karim tadi, itu menetap pada si Zaid. Kalau berarti apa? Berarti ini menunjukkan sifat kehatiman, sifatnya Hatim yaitu Karim, yaitu Karom, ya.
itu menetap pada si Zaid. Kalau misalnya sifatnya Hatim menetap pada si Zaid, maka apa? Berarti ini ada musyabahah antara Zaid dan Hatim. Karena apa? Karena kita menyebut Hatim, tapi apa? Kita itu yang memaksudkannya Zaid, meskipun di sini jenis ya. Ya. Maka apa? Maka di sini kita menetapkan musyabahah, kemiripan atau kesamaan Zaid dengan Hatim dari masalah karom. Dan ini wahada istalzama subutal karam li Zaidin. Dan ini nanti akan melazimkan bahwasanya apa? Sifat dermawan itu menetap pada Zaid. Jadi lihat, runtutannya semakin banyak. Yang awalnya kita hanya mengatakan bahwasanya Zaitun Karim, jelas. Kemudian Zaitun Kahatim min fil karam, tambah. Kemudian Zaitun Hatim, tambah lagi. Itu Hatim menyuti, tambah lagi. Jadi nggak secara jelas kita mengatakan Zaid Karim, nggak. Tapi apa? Kita pakai uslub lain, ya. Pakai uslub lain yang mana di situ nggak memang langsung jelas, langsung menunjukkan Zaid Karim. Tapi apa? Kita kayak dipakai untuk mikir dulu loh. Ini gimana ya? Maksudnya saya melihat Hatim memberi, tapi ini maksud Zaid. Loh, itu gimana maksudnya? Oh, berarti maksudnya apa? Jinsiah dari Hatim, yaitu adalah Karim, itu menetap pada Zaid. Oh, berarti apa? Berarti di sini menunjukkan bahwasanya sifat Hatim itu kena kepada Zaid. Loh, berarti karena di sini kita antara Zaid dengan Hatim, berarti apa? Ada kemiripan antara Zaid dengan Hatim dalam masalah apa? Oh, dalam masalah dermawan. Oh, berarti apa? Berarti kalau mirip, namanya mirip, berarti kan sama. Anggap aja seperti itu ya. Maka nanti Zaid itu akan disifati dengan karom juga. Nah, gitu ya. Di wajah syabahnya di situ. Titik kesamaannya, titik kemiripannya di mana? Oh, berarti kita hukumi dia. Gitu ya. Nah, di sini nanti namanya adalah majas bil isti'arah. Majas apa? Bil isti'arah. Wa hadza asyatu khafan min qabl. Dan ini nanti dia itu apa? Dia itu lebih khofa, lebih tidak jelas, ya, lebih khofi daripada sesuatu yang sebelumnya. Dari 3 cara yang sebelumnya, ya. Dan atau cara yang terakhir. Dan ini yang paling lihat runtutannya banyak sekali teman-teman. Ya, runtutannya banyak banget. Gimana caranya? Yaitu adalah kita mengatakan Zaidun kathirur rahmat. Zaidun apa? Kathirur rahmat. Zaid itu banyak debunya. Oh, Zaid banyak debunya. Gimana nih maksudnya? Ya, kok bisa Zaid itu banyak debunya? Apakah pas ketika kita mengatakan Zaid banyak debunya? Oh, kita harus mikir dulu nih. Gimana? Maksudnya mutakalim itu maksudnya gimana? Kalau Zaid itu banyak debunya, berarti Dalla ala subutil kafatir rahmat li Zaidin. Pertama, oke. Zaid ini punya banyak debunya. Kalau punya banyak debu, berarti apa? Dalla ala subutil kafatir jamrah li Zaidin. Berarti kalau Zaid banyak debunya, berarti apa? Dia pasti banyak bara apinya. Ya, pasti apa? Pasti banyak bara apinya. Kalau Zaid punya banyak bara apinya, dalla ala kasati tabakh, menunjukkan berarti ini Zaid itu apa? Suka masak. Kalau suka masak berarti apa? Dalla ala kasatul akal li Zaidin. Oh, berarti apa? Zaid ini suka banyak makan atau dia itu makannya banyak. Karena kan dia suka masak, dia suka banyak masak. Nah, kan berarti kan apa? Dia makannya banyak. Kalau misalnya makannya banyak, berarti apa? Dalla ala kasatil akal inda Zaidin. Berarti apa? Oh, berarti makanan yang dimiliki Zaid itu itu banyak juga, gitu lah. Ya, kalau misalnya makanannya banyak, apakah mungkin dia dihabiskan sendiri? Kayaknya jarang-jarang orang yang punya masaknya banyak, makanannya banyak, itu apa? Itu dimakan sendiri. Oh, berarti ada orang lain ini. Ala kasati duyuf. Oh, berarti apa? Berarti Zaid itu banyak tamunya. Kenapa? Kalau orang bertamu itu makannya mesti banyak. Nah, apa? Oh, kalau banyak tamunya berarti kan ada yang sering datang. Kalau misalnya sering datang berarti apa? Berarti orangnya tuh sering ngasih dong. Kalau misalnya ada tamu datang, ya, dan tamunya tuh banyak, pasti kan suguhannya banyak. Namanya suguhannya banyak, kalau misalnya terus-menerus, kira-kira apa? Iya, apalagi kalau bukan dermawan. Nah, lihat ya. Dari awal mula kita mengatakan Zaid itu banyak debunya. Kita mikir, banyak debunya, oh berarti banyak bara apinya. Kalau banyak bara apinya, oh berarti apa? Berarti banyak masanya. Kalau banyak masa, berarti banyak makan. Kalau banyak makan, maka banyak makanannya. Kalau banyak makanannya, maka banyak tamunya. Kalau banyak tamunya, berarti dia dermawan.
Itu kan semakin akhfa, ya, semakin tidak terlihat langsung secara spesifik bahwasanya apa? Bahwasanya kita mau mengatakan Zaidun Karim, ya. Lihat berapa banyak tobakoh yang kita harus pahami dulu sampai kita bisa mengatakan bahwasanya oh Zaid itu berarti apa? Berarti dia itu Zaid itu orangnya dermawan. Nah, bayangkan ya, sebanyak itu tobakoh yang kita masukkan dalam ini. Nah, ini makanya kita sebut dengan ini nanti kinayah namanya. Kinayah wahada asyadu khofa'an min qabl. Dan jelas, ini tuh apa? Ini tuh sangat-sangat lebih khofa, sangat-sangat lebih tidak terlihat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita lihat, ini biar kita biar lebih gampang lihat. Garis biru yang ana bilang, yang ana gambar, lihat. Ini tadi ini malah nggak ada sama sekali, ya kan? Ini ada sekali. Kemudian ini ada 2 kali. Ini ada tiga kali. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Ini. Sampai kita masuk ke dalam apa? Ke dalam atau memikirkan atau mengambil argumen, ya, konklusi bahwasanya apa? Bahwasanya Zaid itu karim. Tuh. Inilah namanya ilmu bayan. Jadi apa? Kita itu membahas tentang ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang mana kaidah ini akan dibahas di dalamnya di ilmu tersebut, yaitu apa? Yaitu adalah bagaimana keadaan kalam, yang mana dari sisi apa? Kita mendatangkan maknanya, ya, dengan cara apa? Dengan cara uslub atau gaya bahasa yang berbeda-beda. Yang mana ini dari segi wudhunya, dari segi jelasnya, atau dari segi khofa. Khofa ini apa ini? Ini ketidakjelasan. Jadi kita harus mikir dulu. Oh, ini maksudnya begini ya. Oh, ini maksudnya begini. Ini maksudnya begini. Oh, maksudnya mutakallim itu seperti ini. Baru sampai nanti ke dalam, oh, maksudnya seperti ini. Itu namanya ilmu bayan. Nah, ketika kita sudah jelaskan bagaimana tarif ilmu bayan maksudnya, maka apa? Maudhu'nya ilmu bayan adalah kalam, itu adalah ucapan. Dari segi apa? Mendatangkan maknanya dengan uslub yang berbeda-beda. Baik dari segi wudhu atau dari segi khofa. Nah, terakhir, apa faedah atau fungsi kita belajar ilmu bayan? Yaitu apa? Al ilmu bitilkal asalin. Kita biar tahu tentang uslub-uslub ini. Gimana sih caranya kita itu membuat mengungkapkan Zaid itu Zaid itu karim dengan cara apa? Oh, dengan cara majas. Oh, seperti ini. Atau dengan cara istiaroh. Oh, begini. Atau dengan cara kinayah seperti ini. Ya, dengan cara tasbih seperti ini, ya. Yang kedua, istimalu tilkal asalib. Apa? Yaitu adalah kita menggunakan, ya, bisa menggunakan apa? Usul tersebut. Ini kan saya masih nyontohkan satu contoh aja. Yaitu adalah Zaidun Karim. Gimana kalau kita mau mengucapkan misal, oh, Zaid itu adalah orangnya alim, tapi nggak dengan kalam adi, nggak dengan kalam yang biasa-biasa aja, tapi dengan kalam yang memang di situ indah dan kita perlu mikir dulu, oh gimana ya caranya? Oh, nanti apa? Saya itu Zaidun Bahrun misalnya, seperti itu, ya. Dan yang ketiga adalah idraku kaunil Qur'ani mu'jizan. Ini penting. Apa? Mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu mukjizat. Ya, Al-Qur'an itu apa? Mukjizat. Di Al-Qur'an itu sangat banyak majas, sangat juga ada berhubungan dengan ilmu bayan, ya, ada isti'aroh di situ, ya. Betapa banyak ilmu bayan atau fan ilmu bayan yang di situ tuh masuk dalam Al-Qur'an. Sedangkan itu sebagai orang muslim adalah pegangannya adalah Al-Qur'an, gitu loh, ya. Karena pegangannya Al-Quran, berarti kan kita harus memahami Al-Quran. Karena apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita wajib untuk melakukan wajib untuk melakukan perintah Allah Taala, gitu loh, ya kan? Berarti kan kita harus paham dulu Al-Qurannya. Lah, terus bagaimana kita mau memahami Al-Quran? Padahal Al-Quran itu isinya itu balaghah, ya, bahkan usul itu sangat tinggi. Bahkan apa? Orang Arab yang fushahnya itu luar biasa, bahasa Arab itu sangat fasih. Ketika mendengarkan Al-Quran itu, wah, angkat tangan. Maksudnya angkat tangan gimana? Oh, itu nggak bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Dan segi balaghahnya, fushahnya, dan lain sebagainya.
sangat luar biasa. Terus bagaimana kalau kita tuh mau mempelajari Al-Quran kalau kita nggak pelajari ilmu balaghah? Salah satunya adalah ilmu bayan. Ini teman-temanku sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Semoga dengan pertemuan pertama ini bisa menjadi futuh bagi kita semuanya dalam ilmu bayan, terutama nanti di kitab Risalah Isti'arah, ya, dan juga bisa membuat kita open minded dalam masalah balaghah, ya, karena masalah balaghah ini penting dan juga ini dipakai di apa namanya, di kitab-kitab, ya nanti antum lihat di kitab-kitab para ulama itu nanti ada namanya, ada majas, ada yang memang sesuatu yang memang di sini tuh sebenarnya maknanya bukan seperti ini, apalagi Al-Quran, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin kita akan lanjutkan ini kitab Risalah Isti'arah ini di pertemuan kedua, dan mungkin besok kita baru akan masuk ke dalam matannya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktu untuk mudzakarah. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.